Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang triase Emergency Severity Index atau ACI. Ya, nah AC merupakan metode triase dengan prinsip memprioritaskan kegawat daruratan pasien dengan banyaknya jumlah kebutuhan medis yang diorder. Jadi pengklasifikasian AC ini apakah pasien masuk kondisi gawat darurat, kemudian gawat tidak darurat, tidak gawat tapi darurat, tidak gawat dan tidak darurat itu berdasarkan identifikasi apakah pasien berapa sih jumlah kebutuhan medis yang dibutuhkan oleh pasien ya. Nah, itu ada beberapa item pertanyaan yang diajukan ya untuk mengambil kesimpulan atau memutuskan apakah pasien ini masuk di AC prioritas pertama, kedua, tiga, empat, dan kelima ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah pasien atau korban membutuhkan intervensi penyelamatan nyawa segera ya. Jika ya, maka pasien ini masuk ke AC level 1 atau resuscitation ya. Jadi AC level 1 itu disebut juga dengan resuscitation ketika pasien membutuhkan penyelamatan tindakan segera. Jika tidak, maka kita harus melanjutkan ke poin keputusan B ya. Jadi ini tadi keputusan A pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan keputusan A atau isi level 1 atau klasifikasi resuscitation. Yang pertama, apakah pasien memiliki jalan napas yang paten? Atau apakah jalan napas pasien itu paten? Ya. Kemudian apakah pasien bernapas atau tidak, ya? Apakah pasien memiliki denyut nadi? Apakah perawat memperhatikan frekuensi irama dan kualitas nadi? Apakah perawat memperhatikan kemampuan pasien untuk memberikan oksigen yang cukup ke jaringan? Apakah pasien diintubasi sebelum masuk ke rumah sakit karena kekhawatiran tentang kemampuan pasien untuk mempertahankan jalan napas paten, bernapas spontan, atau mempertahankan saturasi oksigen ya. Apakah pasien memerlukan pengobatan segera atau intervensi hemodinamik lainnya seperti penggantian volume atau dar. Kemudian pertanyaan yang terakhir untuk menentukan AC level 1 ini, apakah pasien memenuhi salah satu kriteria berikut ini, misalnya pasien itu sudah diintubasi, apakah apno, pulseless, ya, kemudian distres pernapasan berat, saturasi oksigen kurang dari 90%, perubahan status mental akut atau tidak responsif. Nah, kemudian hal penting lainnya untuk menentukan pasien itu level 1 atau tidak, atau klasifikasi resuscitation atau tidak, maka kita harus memeriksa kesadaran pasien dengan metode APU, alert, verbal pain, dan unresponsive ya. Jadi ketika pasien itu berespon penuh berarti alert ya. Ketika eh, berespon ketika diberikan rangsangan suara atau verbal berarti verbal atau P. Tetapi ketika pasien berespon setelah diberikan rangsangan nyeri berarti painful atau pain. Ketika tidak berespon sama sekali baik diberikan rangsangan suara maupun nyeri berarti unresponsive. Nah, pasien yang masuk dalam tingkat kesadaran pain atau berespon ketika diberikan rangsangan nyeri ya, dan atau tidak berespon sama sekali, yang responsif itu masuk dalam kategori yang perlu intervensi penyelamatan nyawa segera. Oleh karena ini masuk dalam AC level 1 atau resuscitation ya. Nah, ini dari pertanyaan-pertanyaan pertama yang diajukan ini, maka itu akan menghasilkan interpretasi masalah atau kasus yang dialami oleh pasien. Nah, inilah beberapa contoh kasus ya atau masalah kesehatan pasien yang membutuhkan intervensi penyelamatan nyawa segera dan itu masuk ke AC level 1 atau um, resuscitation.
Yang mana kasusnya? Pertama, pasien dengan cardiac arrest dan respiratory arrest atau henti napas dan henti jantung. Ya, itu masuk dalam resuscitation atau AC level 1. Kemudian severe respiratory distress atau distress pernapasan berat, ya. Kemudian saturasi oksigennya kurang dari 90, critically injured trauma patient, WHO present unresponsive. Jadi pasien trauma kritis yang tidak berespon. Ini juga masuk pada level 1, ya. Overdose with, ya, jadi overdosis with respiratory rate of 6 beats minute, ya. Jadi overdosis dengan frekuensi pernapasan sama dengan atau kurang dari 6, ya. Jadi pernapasan yang kurang atau sama dengan atau kurang dari 6, ya, itu masuk juga di AC level 1, ya. Kemudian uh, and then bradycardy or tachycardy or hypotension with signs of hyperfusion. Jadi pasien dengan bradycardy, tachycardy atau hipotensi disertai dengan tanda hipoperfusi yang juga masuk pada level 1. Sehingga ketika adik-adik menemukan kasus di rumah sakit atau pada saat uji kompetensi nantinya diberikan contoh kasus, ya, kalian sudah tahu ya bahwa misalnya pasien dengan cardiac arrest, respiratory arrest itu masuk pada AC level 1, ya. Nah, untuk AC level 2 itu juga membutuhkan pertanyaan, ya, membutuhkan untuk keputusan B ini membutuhkan pertanyaan, ya, yang apakah pasien dalam kondisi berisiko tinggi, disorientasi, kebingungan, distres, atau sangat nyeri? Jika ya, maka itu masuk pada ICU level 1 atau emergent. Jadi jika pasiennya berisiko tinggi, kemudian disorientasi, tidak mampu mengenali orang, ya, tempat dan waktu, distres dan sangat nyeri, ini masuk pada level 2, ICU level 2 atau emergent. Tetapi jika tidak, maka lanjutkan pertanyaannya ke poin keputusan C. Nah, sebelum kita bahas poin keputusan C, kita bahas dulu untuk poin keputusan B. Keputusan B ini bertujuan untuk menentukan apakah pasien berada dalam kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera. Jadi untuk itu sebenarnya ada 3 pertanyaan penting, ya, yang kita ajukan, ya, yang ini tadi, ya. Apakah pasien merupakan situasi berisiko tinggi, kebingungan, letargik atau disorientasi, kemudian apakah kondisi nyeri hebat atau distres. Kondisi berisiko tinggi adalah pasien yang kondisinya dapat segera menurun dengan cepat atau pasien dengan gejala yang mengarah pada kondisi yang membutuhkan penanganan yang sensitif dengan waktu. Jadi harus cepat waktunya. Misalnya stroke atau infark miokard, ya. Contoh kondisi berisiko tinggi, ya. Jadi ini ada beberapa contoh kondisi berisiko tinggi yang masuk pada AC level 1, ya. Pasien dengan nyeri chest atau dada yang mengarah pada dugaan sindrom koroner akut. Jadi misalnya nyerinya menetap, ya, bahkan rasa tertekan, jantungnya kayak diremas, ya. Kemudian menjalar, misalnya di epigastrik, lengan, kemudian rahang, itu adalah salah satu gejala dari SK. Tetapi kondisinya stabil. Nah, ini masuk ke ACI level 2 atau emergent, gawat darurat, ya. Kemudian pasien stroke yang tidak memenuhi kriteria ACI level 1. Jadi kalau dia stroke tetapi tidak memenuhi ACI level 1, ya, yang level 1 tadi yang ini, mohon maaf, ya, misalnya jantungnya bermasalah, ya, sesak napas, ya, itu masuk pada ACI level 2. Kemudian kehamilan ektopik dengan kondisi hemodinamik stabil. Jadi walaupun kehamilannya ektopik, tetapi status hemodinamiknya, tekanan darahnya, nadi, ya, itu masih normal, berarti masuk pada ACI level 2. Pasien dengan imunokompromis yang datang dengan demam, ya, atau hipertermi, pasien dengan tendensi bunuh diri masuk juga pada klasifikasi ACI level 2 atau emergent, ya.
Trauma patient who requires immediate crystalloid and colloid resuscitation. Jadi pasien trauma yang membutuhkan resusitasi kristalloid dan koloid segera, yang membutuhkan cairan. Ini masuk pada level emergent atau gawat darurat. Chest pain, tail diaphoresis, systolic blood pressure sama dengan atau kurang dari 70 per palpasi. Itu masuk juga di ACI level 2. Peak NBC, heart rate sama dengan atau kurang dari 30 ya, uh, nadinya. Jadi kalau nadi yang kurang dari 30, kemudian lemah, pusing, ini masuk ke ACI level 2 ya. Shock anaphylactic ya, kemudian baby death is jadi bayi yang lemah juga masuk pada SC level 2 atau emergent. Unresponsive patient with a strong odor of alcohol. Jadi pasien yang tidak berespon dengan bau alkohol yang kuat ya. Hypoglycemia with a change in mental status ya. Jadi hipoglikemia dengan perubahan status mental. Jadi kalau GDS-nya turun, misalnya 40 ya, dan kesadarannya juga berubah, itu masuk pada emergent. Child who feel out of a tree and is unresponsive to painful stimulus. Jadi anak yang jatuh dari pohon dan tidak berespon terhadap rangsangan yang menyakitkan atau ketika diberikan rangsangan nyeri tidak berespon, itu masuk pada AC level 2. Nah, untuk AC level 3 ya, eh, biasanya ini kategori urgent ya, urgent. Jadi kita mengajukan pertanyaan C, apakah pasien memerlukan pemeriksaan penunjang ya? Jika butuh banyak pemeriksaan, lanjutkan ke poin D ya. Apakah ada kelainan? Ya, apakah ada kelainan pada tanda-tanda vital pasien? Jika ya, pasien masuk ke AC level 2 atau emergent. Ya, kalau ada kelainan pada TTV-nya, misalnya hipotensi, ya, takipno atau bradipno, sesak napas atau tidak. Jika memang itu ada masalah, itu masuk ke AC level 2. Tetapi jika TTV-nya normal, ya, dan tidak butuh tidak memerlukan banyak pemeriksaan penunjang, berarti pasien masuk AC level 3 atau urgent ya. Kemudian jika butuh satu pemeriksaan ya, jika pasien masuk ke level 4 atau less urgent ya. Jika butuh banyak pemeriksaan, itu lanjut ke poin keputusan D. Nah, ini juga tadi ya, untuk level 5 atau non-urgent, kita mengajukan pertanyaan, apakah pasien memerlukan pemeriksaan penunjang? Jika tidak, berarti pasien masuk ke AC level 5 atau non-urgent. Jadi pasien yang tidak membutuhkan pemeriksaan penunjang, ya, juga TTV-nya normal, ya, kondisinya normal, itu masuk ke AC level 5 atau non-urgent, ya. Nah, ini kalau kita evaluasi, waktu yang dibutuhkan pada proses prosedur triase STAR adalah kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah 60 detik atau 1 menit ya. Nah, ini pasiennya penurunan kesadaran ya. Hasil pengkajian kompos entis 30 pernapasan 32 kali per menit, frekuensi nadi 110 kali. Apakah warna triase yang tepat pada kasus tersebut? Nah, ini warnanya warna merah ya. Oke, itu ya. Saya kira demikian untuk triase, terutama emergency severity index yang mudah-mudahan dapat dipahami. Saya Sudarman, mudah-mudahan adik-adik juga dimudahkan rezekinya selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.